Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong Yohanes, kembali lagi di acara MBS Talk dengan saya Umu Kalsum sebagai presenter pada kesempatan kali ini. Ngomong-ngomong soal media sosial. Media sosial ini adalah atau yang sering kita sebut dengan sosmed adalah sarana yang digunakan untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, atau bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Pengertian ini dikutip dari website liputan6.com. Media sosial ini sering digadang-gadang sebagai penjajahan era modern. Tapi selain itu, media sosial juga memiliki dampak positif yang banyak loh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal media sosial. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yang didengar-dengar nih followersnya udah banyak di Instagram. Nah, kita kedatangan Ustadz Juanda. Nah, gini Ustadz, menurut Ustadz, dampak pengaruh bagi media sosial terhadap kehidupan sehari-hari saat ini tuh gimana? Baik, terima kasih sebelumnya kesempatan diberikan kepada kami. Sebelum saya buka terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, teman-teman yang sekarang ini yang sedang hadir, pertanyaan yang sangat luar biasa ya, pertanyaan yang sangat kekinian ya, di mana terkait media sosial. Tadi saya sampaikan oleh hostnya bahwasanya media sosial itu merupakan salah satu alat yang digandrungi oleh para remaja ya. Bahkan tidak hanya remaja saja yang digandrungi media sosial ini, bahkan seluruh kalangan ya, anak-anak, remaja, orang tua. Bahkan di data yang kami dapatkan, karena ini juga berkaitan dengan tugas ilmiah kami di perkuliahan, di media sosial ini dalam salah satu jurnal ternama yang melakukan penelitian, media sosial, pengguna media sosial khususnya di Indonesia itu kurang lebih 73% dari jumlah penduduk Indonesia. Kalau jumlah penduduk Indonesia saat ini 300 juta, berarti sekitar 200 juta pengguna internet. Dalam hal ini dikerucutkan lagi dengan konteks kita saat ini adalah bermedia sosial. Sehingga tentunya pertanyaan tadi ya, saya lanjutkan dampaknya ya. Dampaknya tentunya dari beberapa jurnal yang kami dapatkan karena terkaitan dengan tugas kami, dampaknya dari beberapa penelitian hasil survei memang ada yang mengatakan berdampak positif, tapi tak sedikit juga dampak negatifnya. Sehingga tergantung bagaimana orang yang menjalankan ya atau yang memainkan media sosial ini. Seperti disampaikan tadi, media sosial ini jejaring ya, platform yang dibuat oleh platform tertentu yang dibuat untuk komunikasi, baik berupa kirim foto, kirim gambar, ataupun bahkan video call ya yang kita rasakan dampaknya. Tadi dampaknya sangat banyak kepada hal-hal yang positif, tapi tidak sedikit juga pada hal yang negatif. Umpamanya mata pisau, tergantung siapa yang menggunakan pisau itu. Bisa diarahkan kepada hal yang positif untuk masak sayur makanan jadi enak, bisa juga digunakan alat untuk menghabiskan nyawa orang. Ya, tergantung orangnya, sehingga dampaknya bisa positif, bisa negatif. Ya, baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan bahas dampak nih Ustadz. Gimana kalau kita menuju ke pertanyaan yang lebih spesifik, yakni benefit penggunaan media sosial? Ya, keuntungannya ya. Tentu di kondisi saat ini ya, di zaman yang memang perkembangan teknologi IT yang sangat luar biasa, sebenarnya jika kita melihat beberapa perancangan ya globalisasi, memang arah perkembangan teknologi yang saat ini harusnya ini terjadi di 2030 ya perancangannya. Bagaimana hampir semua lini kehidupan itu tak terlepas dari digitalisasi.
dipercepat dengan adanya pandemi yang kita rasakan kurang lebih 2 tahun ini, sehingga segala sesuatu terkait digitalisasi atau di dunia virtual ini sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, sehingga dampaknya keuntungan yang sangat luar biasa jika ini digunakan dengan sebaik mungkin. Misalnya dengan pembelajaran, misalnya jika kita kaitkan dalam dunia pendidikan, banyak sarana-sarana yang kita dapatkan. Misalnya kami dipermudah dengan kuliah lanjut studi dengan lanjut dengan sistem Zoom, kuliah jarak jauh. Ini merupakan suatu kemudahan perkembangan teknologi saat ini. Artinya kemanfaatan yang kita dapatkan, keuntungan yang kita dapatkan dengan perkembangan media komunikasi virtual saat ini itu sangat luar biasa jika kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Seperti itu. Oh iya Ustadz, berdasarkan data yang tadi Ustadz sebutkan soal pengguna media sosial yang sangat banyak di Indonesia, kira-kira menurut Ustadz beberapa dari mereka pasti ada yang dikerumuti kecanduan. Bagaimana cara Ustadz untuk mengatasi kecanduan tersebut, terutama bagi para pelajar sekarang? Ya, baik, pertanyaan sangat baik sekali. Ya. Artinya yang disampaikan awal tadi, bisa media sosial ini bisa berdampak positif dan juga bisa berdampak kepada negatif. Kalau kecanduannya itu mengarah kepada hal yang positif, saya pikir sah-sah saja. Artinya bagaimana media sosial ini, misalnya di kalangan remaja, di kalangan santri, lebih spesifik kepada santri misalnya, media sosial bisa dijadikan sebagai alat candu atau yang tidak bisa terlepas dari kehidupan, maka ketika itu mengarah kepada hal yang positif, saya pikir sah-sah saja. Artinya dengan kemanfaatan itu bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bisa dijadikan sebagai ladang dakwah misalnya dengan dakwah milenial, ya. Kemudian banyak hal yang bisa digandrungi dengan media sosial ini ketika kecanduannya itu mengarah kepada kebaikan. Tapi sebaliknya, ya kita lihat bersama ya anakku sekalian, bagaimana saat ini kita melihat jika kita berkumpul dan lain sebagainya, mungkin kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita ketika kita tidak mampu mengontrol, maka gadget ini atau handphone ini yang di dalamnya ada fasilitas berbagai macam, kita bisa menjadi budak, ya, bisa menjadi budak. Dan hal inilah yang perlu kita antisipasi, kita kontrol diri jangan sampai mengarah kepada hal yang negatif tadi, sehingga kecanduannya itu pada hal yang sifatnya mengarah kepada hal yang negatif, karena dampaknya sangat luar biasa. Baik, kembali lagi ke pengontrolan diri. Betul sekali, mengontrol diri masing-masing gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Ustadz, tadi kan Ustadz berbicara soal dakwah milenial. Bagaimana pendapat Ustadz soal seseorang yang ingin mendakwakan sesuatu pada media sosial, akan tetapi mendapatkan cemoohan seperti kayak soalim banget deh, kayak gitu. Nah, otomatis ketika sudah mendapatkan hal-hal seperti itu, semangat untuk ingin mendakwakan sesuatu tuh akan hilang atau mungkin berkurang. Baik, pertanyaan yang sangat baik. Kita kembalikan kepada niat kita, ya. Innamal a'malu binniyat. Artinya ketika kita terjun dalam dunia dakwah, yakin dan pasti ketika mengajak kepada kebaikan itu mesti tidak semua mendapatkan respon yang baik. Ya, mesti ada hal-hal tanggapan yang mungkin kita dapatkan. Ya, tidak usah lihat bermedia sosial. Dengan mengajak teman-teman kita saja untuk sholat, untuk ngaji, ya, dan lain sebagainya, mesti akan mendapatkan hal-hal yang itulah tantangan dakwah. Artinya tantangan dakwah kita melihat dari pelajaran dari bagaimana perjuangan baginda Rasulullah di sirah Nabawi itu, ya, para sahabat. Tidak semudah itu dalam menyampaikan kebenaran itu. Tapi yakin dan pasti, ya, kembali kepada niat kita. Jika niat kita itu adalah untuk dakwah, ya, karena lillah, ya berarti kan karena Allah gitu. Apapun tanggapannya dari orang lain yang mungkin tidak senang atau memang, ya, karena kan sejatinya apapun yang kita sampaikan, perlakuan kita buat ketika kita di mata orang lain itu memang tidak baik, memang dari sananya dia tidak baik, bagaimanapun kita berperilaku akan tidak baik di mata dia. Sehingga kita niatkan ketika ini adalah niat untuk dakwah, maka go, ayo, tetap jalan gitu.
apapun tanggapan dari orang lain, yang jelas ketika itu kita anggap suatu kebaikan untuk mengajak kepada jalan yang benar, ya bismillah, biarlah Allah yang melihat itu semua. Tidak perlu mendengarkan komentar-komentar buruk dari para misalnya netizen yang memang tidak senang kepada kita. Nah, gitu pemirsa. Jadi teruskan dakwanya. Terus Umu punya pertanyaan nih Ustadz. Siap. Soal pendapat Ustadz terhadap kami para santri dalam penggunaan media sosial. Apakah sah-sah saja atau bagaimana? Sangat baik sekali. Ya, jika kita flashback ya, mungkin teman-teman yang tidak tahu gimana terkait pondok kita di santri ini, jika Umu angkatan berapa Umu? Angkatan 5. Angkatan 5. Kalau angkatan 1-2 mungkin anak-anak nanti yang akan menonton, angkatan 1-2 itu pernah melewati tahap awal pendirian pondok kita itu bahkan untuk bermedia sosial saja itu kita sanksi. Kita dapat mereka ada sosial medianya Instagram, Facebook, itu kita sanksi. Tapi kan kita juga terus akan mengevaluasi. Pondok saat ini sudah alhamdulillah perkembangan yang sangat luar biasa, sehingga 2-3 tahun terakhir ini bahkan kita arahkan santri untuk bermain media sosial. Ya, kita arahkan santri untuk bermain media sosial. Kenapa, teman-teman? Karena memang sekarang sudah zamannya kita melek IT gitu ya. Bahkan di pondok kita ini, yang ini sudah saya rancang secara tugas amanah kami di sini sebagai kesantrian, sudah kami diskusikan juga dengan teman-teman pimpinan. Kita wacanakan MBS ke depan ini kita buka ya. Di pondok anak-anak bisa bermedia sosial, bisa bawa HP, bisa bawa laptop. Ini sementara kita buat regulasinya. Artinya bagaimana segala media yang ada itu kita manfaatkan untuk kebaikan, teman-teman. Kita manfaat sehingga mohon didoakan semoga regulasi yang baik ini, yang kami anggap sangat baik ini, bisa tercetus segera gitu ya, disetujui oleh yayasan, bahwasanya kita buat terobosan baru, MBS boleh bermedia sosial gitu kan. Bahkan tidak hanya pulang di rumah, bahkan di pondok kita fasilitasi HP, mereka bawa HP sendiri, mereka bawa laptop sendiri. Ini sementara kita buat regulasinya, semoga cepat clear, kemudian kita presentasikan, disetujui oleh yayasan, pimpinan, dan kita launching gitu, MBS bermedia sosial. Ya, kita tunggu kelanjutannya. Oke, teman-teman, di penghujung satu lagi pertanyaan untuk Ustadz. Boleh? Boleh. Ada nggak saran buat teman-teman, khususnya buat Umu juga, dalam bermedia sosial agar tidak terjerumus pada dampak negatifnya? Baik, saya tambahkan tadi, di pondok kita sendiri khususnya kita sudah buat program ya, One Day One Positive Status. Bahkan ini sudah kita canangkan sejak 2018. Bahkan menjadi tugas ilmiah kami yang sudah kami daftarkan di Kementerian Republik Indonesia, Kominfo, terkait ada regulasi yang kita patenkan. Ini milik pondok, One Day One Positive. Kita sudah punya HKI-nya, kita sudah punya surat resminya dari kementerian bahwasanya program itu punya pondok Darul Ilmi, punya pondok pesantren. Artinya, anakku sekalian, kami membuat regulasi sedemikian rupa untuk bagaimana santri itu mampu terarahkan menggunakan media sosial ke arah yang positif. Karena yang namanya kan godaan itu kan sangat luar biasa ya, menggunakan media sosial itu. Sehingga ketika tidak ada sistem yang baik, maka dikhawatirkan kita akan terbawa arus. Makanya dengan program One Day One Positive Status itu kita canangkan sebagai program untuk mampu mengarahkan ataupun bahkan mengontrol anakku sekalian dengan bermedia sosial itu, sehingga senantiasa terarahkan, saya harus posting hal-hal yang positif, saya harus posting hal-hal yang positif. Bayangkan jika kita misalnya postingannya itu mengajak orang sholat, mengajak menutup aurat, berbuat baik, kemudian itu tersebar, keluaskan ke orang-orang, kemudian dia mendapatkan informasi itu, kemudian dia menjalankan, artinya kan jika kita kontekskan kepada nilai pahala, itu nilai pahala yang sangat luar biasa kepada kita. Sehingga anakku sekalian tetap semangat bermedia sosial dengan positif, kemudian hindari hal-hal yang negatif, karena yakinlah apapun yang sudah terposting di media sosial ya, apapun yang terposting di media sosial itu akan tersimpan
sampai batas waktu yang kita tidak ketahui. Jika hal negatif yang terposting di sini tentang diri pribadi kita, misalnya mohon maaf, ada yang kemudian mungkin melepas jilbab, yang pelukan, yang sama bukan muhrimnya, ini kan akan tersimpan ini sampai anak cucu kita akan melihat gambar itu. Ya. Tapi sebaliknya jika hal-hal dakwah kita sampaikan, bahkan ketika kita telah tiada, ya, misalnya sudah kita tidak ada, ini meninggal semua, orang lain yang melihat itu akan amal jariah kita, gitu. Amal jariah kita bahwa kita pernah mengajak orang-orang untuk kepada hal-hal yang positif. Oke. Seperti itu. Begini, jadi kesimpulan pada acara kita kali ini adalah dari dakwah dulu. Jika orang-orang saja dengan mudahnya memamerkan dosa mereka, kenapa kita tidak berpikir untuk kita juga harus nih mamerin pahala kita yang gak ada salahnya ya Ustadz ya? Ya. Nah, jadi tetap semangat bermedia sosial untuk kita semua. Semoga kedepannya terus menjadi pemuda yang lebih baik, dan karena hidup ini soal kita pernah menjadi apa, bukan soal nanti ajalah bermedia sosial dengan baik, menikmati dulu masa mudanya, bukan. Jadi pesan dari Umu sendiri dan yang didapat tadi dari Ustadz, bermedia sosiallah dengan baik, ikuti arus, asalkan jangan terjerumus pada kejelekan. Ya, saya Umu Kalsum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.